Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi, pendengar di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini, Senin 12 Juli 2021? Kami doakan Anda dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Yang Maha Kuasa, dan jangan lupa bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi, menikmati indahnya segala hal yang berhubungan keberkahan Yang Maha Kuasa untuk bisa beraktivitas sampai dengan malam hari nanti. Saya Daniel Adam, bersama saya sudah hadir seorang yang sudah tidak asing lagi yang mengisi hari-hari Anda, mengawali aktivitas pagi Anda di setiap Senin jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Beliau adalah founder and master teacher of TML, sales training expert, NLP license practitioner, team alignment facilitator, organizational culture consultant, dan beliau juga penggagas hashtag virtual selling Indonesia serta hashtag theocentric financial freedom. And he is Managing Director Capson Asia Servitama dan CSA Pak Eloy Zaluku. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl. Dan good morning kepada semua smart listeners, Yes. sahabat Sonora dan sahabat TML dimanapun berada. Dan pagi hari ini Mas Daryl, seperti biasa kita akan saling menginspirasi, walaupun kita tahu ada banyak sahabat kita, dan mungkin kita sendiri juga yang saat ini kalau tidak hati-hati menjaga state, ya state itu adalah kondisi pikiran fisik dan perasaan, kita bisa menjadi lesu dan loyo. Tetapi pagi ini, ayo kita saling menginspirasi Mas Daryl. Oke, baiklah. Terima kasih waktunya Pak Eloy. Sehat ya Pak Eloy ya? Alhamdulillah, semua sehat, keluarga sehat. Tim juga, kemarin sempat ada yang terpapar COVID, sekarang juga Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah kembali baik. Dan ayo Mas Daryl, kita tetap semangat, karena kalau tidak, kita bisa terbawa suasana ini Mas Daryl. Betul sekali. Nah, seperti itu hari ini kita akan coba bahas kembali tentang sebuah buku, An Invitation to TML. Nggak kerasa Pak Eloy, kita udah masuk ke bab yang 12 ya. Work with passion. Oke, saya nggak mau mendahului apa yang harus disampaikan Pak Eloy. Silakan, boleh kita review sedikit bab per babnya, karena ini udah sampai di bab ke-12 dan minggu lalu kita sempat terjeda karena ada satu fokus pembahasan yang urgent pastinya. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, dan sekali lagi semua listeners, sahabat Sonora, kami sangat berharap buku terbaru yang saya tulis diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama berjudul An Invitation to TML sudah di tangan Ibu dan Bapak. Dan kalau belum, silakan boleh mencari di Gramedia atau menghubungi kami. Tapi intinya adalah, kenapa saya membaktikan seluruh hidup saya untuk hal-hal seperti ini, yaitu theocentric motivation and leadership. Karena saya sangat meyakini, Mas Daryl, ini menjadi fondasi untuk kita bisa menjalani hidup dan termasuk meresponi setiap kondisi, termasuk kalau orang menyatakan disrupsi atau bahkan krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Dan itulah sebab kita membahasnya bab demi bab, karena saya tahu ada teman-teman yang membeli buku tetapi tidak membacanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya, dengan kesetiaan, komitmen dari Mas Daryl juga, dan kesempatan dari Radio Smart FM bisa menolong kita. Ini adalah kontribusi untuk Indonesia, khususnya di sumber daya manusianya. Jadi itu Mas Daryl, kita sudah membahas dari pendahuluan, di mana waktu itu pendahuluan saya sudah membahas betapa pentingnya yang namanya spiritual, apapun iman, agama, keyakinan kita, tetapi juga bagaimana kita melihat mindset, bagaimana kita melihat motivasi, dan kemudian diintegrasikan dengan kepemimpinan. Lalu kemudian masuk di dalam bab 1, Understanding TML, apa itu Theocentric Motivation and Leadership. Bab yang kedua, bedanya religion, bedanya religiusitas dengan spiritualitas. Karena saya tidak berbicara mengenai agama, tapi kita bicara mengenai spiritualitas. Itu pun saya dengan jelas mengatakan, spiritualitas yang saya sampaikan di dalam pengajaran TML bukanlah New Age Movement. Jadi itu namanya gerakan zaman baru yang sangat dipengaruhi oleh pertemuan antara filsafat barat dan filsafat timur, dan menemukan satu pemahaman New Age. Ini bukan New Age. Bapak dan Ibu, kemudian kita bicara mengenai bab yang ketiga, spirit, soul, and body.
Kemudian di situ saya berbicara di bab 4 free will and sin, bagaimana yang namanya dosa itu disebabkan oleh yang kita sebut sebagai ada free will, ada kehendak bebas. Maka kita simpulkan di bab yang kelima, God did not create Satan, Tuhan tidak menciptakan setan. Lalu setan dari mana di sana dibahas. Akhirnya kita muncul di bab 6, love is the answer, bahwa cinta adalah jawabannya. Dan kemudian kalau cinta adalah jawabannya, maka akhirnya kita bisa memahami bab 7 bahwa self-identity. Identitasku tidak lagi ditentukan oleh jabatanku apa, pendidikanku S1, 2, 3, atau S4. Tapi kita berbicara mengenai God created you to love me, God created me to God created you to love me, God created me to gimana sih Mas Daryl? Saya terburu-buru ini jadinya. Bahwa Allah, Tuhan itu menciptakan manusia untuk dicintai olehnya. Dan kemudian di bab yang ke-8 kita mengatakan, oh kalau begitu, you are a receiver, I am a receiver. Oh kalau begitu, Anda adalah seorang penerima, aku adalah seorang penerima. Mulai dari udara segar yang Tuhan berikan dan tidak harus kita bayar. Dan kemudian bab 9 kita mulai bertanya, oke kalau begitu, untuk apa semua ini? Meaning of life itu apa? Apa makna hidupku? Dan kemudian di bab 10 kita mengatakan, oke, ini loh tujuan hidup itu, yang sampai nanti life calling ada panggilan hidup. Dan di bab yang ke-11 kita sudah bahas, kalau begitu, ingin hidup sesuai dengan calling, ingin hidup sesuai dengan makna dan tujuannya, bab 11 harus dijawab. Apa itu? Bagaimana cara menemukan potensi terbaik Anda? Dan kalau sudah ditemukan potensinya, hari ini kita akan bekerja dengan penuh gairah, berkarya dengan penuh gairah. Itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Kita break sebentar Pak Eloy, tipis-tipis tentang apa yang sudah kita bahas selama hampir 3 bulan ini ya Pak Eloy ya. Right. Dan hari ini kita akan bicara tentang hal yang berhubungan dengan work with passion. Nah, bagaimanakah passion itu sendiri mampu ada dalam diri Anda? Terus gimana sih nemuinnya? Kita akan coba singgung lebih detail di sesi yang berikutnya. Smart Listener, kami tunggu interaksi Anda. Silakan berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau Anda bisa coba berinteraksi di kolom chat kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Eloy Zaluku, founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch keempat tahun 2021. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep latihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Berarti langsung Master Teacher Eloy Zaluku. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rev Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan di Jakarta, Jumat dan Sabtu 17-18 September 24 hingga 25 September 2021. Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch keempat tahun 2021. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0818 0890 9199 081808909199. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Smart Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Ngobrol seru pagi hari ini bersama dengan Pak Eloy Zaluku, tentunya masih membahas tentang buku beliau yang berjudul An Invitation to TML. Nah, kita sudah sampai ke bab yang 12, di mana kita akan lebih memahami tentang work with passion. Apa sih sebetulnya passion itu dan bagaimana sih kita bisa melibatkan passion dalam keseharian kita beraktivitas, baik di rumah ataupun begitu juga di instansi Anda masing-masing. Tapi sebelum itu, saya ajak Anda untuk bisa mengikuti sebuah kesempatan Anda sekaligus belajar banyak tentang semua aspek dalam kehidupan dalam kelas malam bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan para sahabat dari TML.
Nah, di bulan Juli ini ternyata ada satu kesempatan Anda untuk bisa berkontribusi memahami TML dalam segala aspek kehidupan. Baik secara TML untuk semua usia, itu akan dijalankan di malam Rabu minggu pertama. Nah, sementara itu, untuk malam Rabu minggu yang kedua, Smart Listeners bisa mengikuti kelas An Invitation to Theocentric Family and Parenting. Malam Rabu minggu ketiga, itu Smart Listeners bisa mengikuti An Invitation to Theocentric Financial Freedom dan SWI atau Sales Warrior Indonesia. Nah, malam Rabu minggu keempatnya, Smart Listeners bisa mengikuti kelas An Invitation to Theocentric and Transformational Leadership and Leading the Team for Supervisors and Managers. Nah, yang menariknya adalah investasi ini tidak ditetapkan angkanya minimal berapa, tetapi ada program transfer semampu Anda dan seikhlas Anda. Jadi sekali lagi, investasinya itu adalah transfer semampu Anda dan seikhlas Anda. Anda akan mendapatkan link virtual Zoom meeting dari admin Capstan dan TML Community. Nah, bagaimanakah cara bergabungnya untuk program kelas malam ini? Silakan Smart Listeners bisa coba daftarkan diri Anda, ajak kerabat Anda juga boleh, ajak tim Anda juga boleh, ajak kolega bisnis Anda juga boleh untuk memahami seluruh kelas Rabu malam ini. Caranya bagaimana? Silakan cari tahu informasinya dengan menghubungi WhatsApp di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Oke, Pak Eloy, kita mulai Work with Passion. Yes. Tapi sebelum kita bahas tentang kontennya secara utuh, per definisi passion itu apa sih Pak Eloy? Ini akan menggali semua informasi yang ada sehubungan dengan Work with Passion. Silakan Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Smart Listeners, sahabat Sonora dan sahabat TML. Ini adalah P yang ketiga dari konsep Theocentric Motivation and Leadership. Dan ini penting sekali. P yang pertama adalah purpose. Kita memahami tujuan hidup, tujuan bekerja, tujuan memimpin. Dan kemudian P yang kedua adalah potential. Kita menemukan potensi kita masing-masing. Karena seperti dikatakan oleh great thinker Albert Einstein bahwa semua manusia adalah jenius. Semua manusia adalah jenius di bidangnya masing-masing. Karena itu beliau mengatakan, kalau kita menilai seekor ikan dari caranya dia atau kemampuannya ikan memanjat pohon, maka ikan akan merasa dirinya makhluk terbodoh di dunia. Dan kalau ikan merasa dirinya makhluk terbodoh di dunia, maka dia tidak akan perform termasuk di dalam kemampuannya berenang. Jadi memahami potensi masing-masing sangat penting, disambungkan dengan purpose tujuan, yaitu di mana kita bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi dunia, bermanfaat bagi orang lain. Harusnya Mas Daryl, ini membawa kita kepada passion. Apa itu? Kita bangun pagi dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dan akhirnya bekerja dengan sebaik-baiknya. Itulah sebab Howard Thurman itu pernah mengatakan kalimat yang berhubungan dengan working with passion ini, yang juga quote-nya menjadi pembuka di dalam bab 12 buku TML. Beliau mengatakan begini, jangan pernah bertanya dunia butuh apa. Jangan bertanya what the world need. Tapi tanyakanlah hal-hal apa yang membuat Anda bangun pagi dengan semangat, bangun pagi dengan gairah untuk mengerjakannya. Maka beliau melanjutkan dengan mengatakan, maka kerjakanlah itu, lakukanlah itu, karena dunia membutuhkan orang-orang yang bekerja dengan semangat, penuh antusiasme, penuh gairah, sehingga hasilnya berkualitas tinggi untuk kemaslahatan umat. Nah, itulah kira-kira working with passion. Kalau secara arti dalam sebuah kata, itu artinya hasrat, keberanian, keinginan, ada gairah yang kuat. Kira-kira seperti itu Mas Daryl. Oke, baik. Pak Eloy, mungkin kalau kita menggali lebih jauh tentang definisi passion sendiri, kan banyak orang yang mengatakan gitu loh, kalau bisa kerjanya itu dengan passion gitu loh, melibatkan hati di sana, melibatkan sisi profesionalisme sendiri. Nah, kelihatan nggak sih kira-kira orang-orang yang memang sudah totally work with passion dibandingkan dengan orang-orang yang baru menuju work with passion? Karena ini kan sebetulnya dua hal yang tipis-tipis ya kelihatannya Pak Eloy. Gimana Pak Eloy dari perspektifnya Pak Eloy sendiri? Ya, Mas Daryl,
sebenarnya yang paling memahaminya adalah orang yang sedang mengerjakannya. Oke. Karena ada satu film yang sangat bagus ya, judulnya Center Stage. Center Stage. Itu berbicara mengenai dua orang wanita. Yang satu namanya adalah Maureen, yang satu namanya adalah Jodie di dalam film tersebut. Nah, Maureen itu sejak usia 4 tahun, dia sudah ikut les balet. Karena memang maminya itu dari kecil dulu suka balet. Waktu dia punya anak perempuan, dia mengatakan anak ini juga harus belajar balet. Tapi kemudian Jodie itu baru belajar balet itu dari usia lulus SMA justru. Oke. Nah, apa yang terjadi di dalam film itu, karena berlatih, ya, mama dari Maureen mengajak dia berlatih dan di tempat latihan yang begitu baik, dan kita bisa melihat bagaimana Maureen tuh, waduh, itu begitu bagus, begitu indah ketika dia perform di dalam balet tadi. Jodie di awal-awal, ya kan dia belajar udah usia kira-kira 16-17 tahun, Mas Daril. Dia malah dikeluarkan dari tempat dia latihan karena guru mengatakan you are not good. Itu badanmu ini nggak cocok menjadi seorang balerina, kan begitu. Nah, tapi yang menarik adalah di ujung dari film tersebut ada perform besar dan harusnya Maureen yang memerankan pemeran utamanya. Tapi kemudian dia keluar, dia tidak jadi ikut dan semua orang bingung siapa yang akan memerankan ini. Nah, mamanya keluar dari tempat auditorium di mana orang-orang sudah ngumpul. Dan waktu dia keluar, ternyata Maureen menunggu di luar juga. Dan Maureen mengatakan begini, Mami, I do not want to be a ballet dancer. Saya tidak mau menjadi seorang penari balet. Maminya bingung. Dia mengatakan, what? Selama lebih dari 10 tahun loh, kamu itu latihan. Kamu pasti mau jadi seorang balerina. Ballet dancer. Maureen mengatakan begini, Mami, no, itu mimpimu, bukan mimpiku. Nah, tapi Jodie walaupun dia memulai dari usia di SMA, ternyata ketika dia dikeluarkan, dia sudah mendapatkan dasar-dasar balet. Dia berlatih sendirian setiap malam. Dan singkat cerita di film itu diakhiri dengan apa? Justru Jodie lah yang akhirnya menjadi pemeran utama di berbagai perform hebat setelahnya. Yang saya sampaikan adalah begini, Mas Daril. Pertanyaan Mas Daril itu bagus sekali. Bagaimana kita tahu orang yang sudah menemukan passion-nya atau orang yang sedang mencari? Kan itu pertanyaannya, Mas Daril. Iya. Kita tidak melihat secara kasat mata. Walaupun kita mengatakan, wah, tapi kan kita bisa melihat dari hasilnya dong. Kalau kualitas kerjanya, hasil karyanya bagus, orang ini pasti mengerjakannya dengan passion. Tidak selalu seperti Maureen tadi. Selama 10 tahun kita melihat hasil karya Maureen. Beautiful. Keren banget. Tapi di dalam 10 tahun juga, ternyata sebetulnya dia nggak menikmati. Loh, gimana sih orang bisa memberikan hasil terbaik tanpa menikmati? Oh bisa, namanya adalah purposeful practice. Jadi orang yang berlatih dengan sekuat tenaga, walaupun tidak ada hati yang mendalam di sana, memang bisa memberikan hasil yang kelihatannya bagus. Walaupun, nah ini versi saya, Mas Daril. Walaupun orang yang berlatih, mentok-mentoknya pun, kalau kita berikan nilai 10, nilainya tidak akan lebih dari 8. Jadi kualitas karyanya itu 8. Tapi 8 sendiri kan itu sudah bagus, Mas Daril. Di dunia ini, hasil karya terbaik itu bisa nilai 8 itu jarang. Tapi kalau latihan ditambah dengan passion, inilah milik karya nomor 9, bahkan ya hampir 10 lah. Kalau sempurna kan nggak ada lah ya. 9 lah, 9 yang namanya nanti itu ratusan ribuan tahun orang ini sudah meninggal. Hasil karyanya masih diingat. Kenapa? Itu sudah di level 9, pertemuan antara passion dengan practice. Itu Mas Daril. Oke. Kita kunci sebentar ya Pak Elo ya.
biar nggak terlalu tanggung ngebahasnya. Nanti kita coba dalami lebih jauh lagi karena banyak sekali peneliti-peneliti yang berbicara masalah passion dan perspektifnya pun berbeda-beda walaupun intinya adalah sama. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh berpikir gitu loh, mana sih yang bisa menjadi sebuah acuan, apakah disesuaikan dengan keadaan kita atau harus melihat duplikasi dari orang sukses lainnya yang bekerja dengan passionnya. Smart Listeners, kami undang Anda, silakan berinteraksi 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube kami, di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Hai friends, apakah pernah mendengar tentang TML atau Theocentric Motivation and Leadership? TML hadir menolong individu untuk menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya, sehingga berkarya dengan penuh gairah, dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing agar menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, bersama para certified Theocentric motivators mengundang sahabat semua untuk bergabung dalam TML Community, komunitas untuk para simpatisan dan pecinta Theocentric Motivation and Leadership, saling mengenal dan menghargai, berbagi informasi dan peluang, peduli dan menolong serta bertumbuh bersama. Ayo bergabung dalam TML Community. WhatsApp ke 0813 983 98127 0813 983 98127. Follow Instagram TML Community, subscribe YouTube channel TML Community. Ukir jejakmu, love more, love all, and start from home. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan tentunya kita masih bicara masalah work with passion ya. Ini ini penjabaran yang ada di bab ke-12 buku An Invitation to TML. Nah, sebelum kita lanjutkan, kembali kami ingatkan untuk Anda Smart Listeners, bisa mengajak kolega, kerabat, rekan bisnis, keluarga, dan semua hal yang membutuhkan satu pembelajaran sehubungan dengan TML lewat program kelas malam bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan para sahabat TML. Jadi selama bulan Juli 2021 ini, Smart Listeners bisa mengikuti kelas malamnya di hari Rabu. Nah, untuk Rabu minggu pertama, ya tentunya ada satu kelas malam yang membahas tentang An Invitation to TML untuk semua usia. Sementara itu, bagi Anda yang mau ikut di malam Rabu minggu kedua, Smart Listeners bisa mengikuti An Invitation to Theocentric Family and Parenting. Dan tidak ketinggalan di malam Rabu minggu ketiga, itu ada program An Invitation to Theocentric Financial Freedom dan SWI atau Sales Warrior Indonesia. Nah, Smart Listeners yang mau ikut di malam Rabu minggu yang keempat yang akan datang, berarti itu Anda bisa mengikuti program An Invitation to TTL atau Theocentric and Transformational Leadership and Leading the Team for Supervisors and Managers. Nah, gimana caranya Anda untuk mengikuti program kelas malam Rabu ini? Tidak ada investasi yang dituliskan sebagai standar investasinya. Tetapi investasinya adalah transfer semampu Anda dan seikhlas Anda. Silakan untuk informasi lebih lanjutnya, Smart Listeners bisa coba hubungi WhatsApp di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Oke, Pak Eloy, kita lanjut di sesi ini. Boleh ya Pak Eloy ya? Silakan Mas Daryl. Baik, beberapa informasi yang saya terima, ternyata banyak sekali peneliti dan juga ahli yang mendalami topik passion ini. Ini sesuai dengan apa yang kita bahas di bab ke-12 Work with Passion. Bahkan Dr. Angela Duckworth sendiri mengatakan bahwa hal terpenting untuk mencapai sukses dan bahagia bukanlah bakat, melainkan perpaduan antara gairah atau hasrat. Ya, semacam minat, kegiatan, ataupun mungkin juga pekerjaan dan kegigihan. Atau ketekunan yang disebut dengan grit. Nah, apa sih grit sejatinya Pak Eloy? Karena grit ini ternyata itu berhubungan dengan 4 aset psikologi yang dimiliki oleh orang hebat. Boleh dijabarkan Pak Eloy tentang definisi grit sendiri?
Terima kasih, thank you Mas Daril. Jadi Angela Duckworth adalah salah seorang ahli dalam bidang passion ini. Bukunya yang berjudul Grit itu sudah diterjemahkan juga, ada di Gramedia Pustaka Utama. Dan beliau menyampaikan ya persis tadi Mas Daril bahwa yang dia pelajari itu kan orang-orang sukses di berbagai bidang. Beliau menemukan passion dan practice itu adalah dua kata yang sangat penting. Walaupun beliau menyampaikan kalimat yang bagus dan saya setuju. Beliau mengatakan begini, latihan 2 kali lebih penting daripada bakat. Latihan lebih penting daripada bakat. Kenapa? Karena dari penelitiannya, termasuk anak-anak yang jago matematika, artinya punya bakat. Tetapi di ujian akhir dan di hasil akhir, seringkali anak-anak yang punya bakat ini, itu kalau di dalam TML punya pemahaman kan itu berarti potensi. Jadi punya potensi, punya bakat, ujungnya ternyata hasilnya kalah daripada orang-orang, anak-anak yang potensi matematikanya kurang. Kok bisa? Karena ternyata anak-anak yang punya potensi, mereka tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Sementara anak yang potensinya pas-pasan, berlatih dengan sungguh-sungguh. Maka dari penelitian Angela Duckworth, ternyata latihan 2 kali lebih penting daripada bakat. Jadi dia tidak menghilangkan bakat, dia tidak menghilangkan yang namanya potensi, tetapi yang namanya praktis itu jauh lebih penting. Maka di dalam pemahamannya, beliau mengatakan ada 4 aset psikologi bagi orang-orang yang menjadi top performer atau orang-orang yang paling berhasil di dalam bidang apapun. Yang pertama adalah minat. Nah, minat itu interest. Interest itu keinginan, kesukaan, atau dalam bidang psikologi dikatakan flow, ketika mereka mengerjakannya mereka suka. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa ya orang-orang senang mengerjakan hal tertentu? Misalnya, seorang atlet, ya, dan selamat kepada teman-teman yang fans Italia, Mas Daril. Ya, betul. Saya kalah by the way karena gitu. Anyway, jadi teman-teman, minat itu saya meyakini datangnya dari ada bakat di dalamnya, ya. Bahwa minat juga bisa karena faktor lingkungan. Ada orang-orang yang ya udah dia senang dengan bidang musik karena orang-orang di sekitarnya dari dulu itu pemusik, dari keluarga musisi, pemusik, bisa saja. Tetapi saya meyakini potensi yang sejati itu Tuhan yang titipkan di dalam diri setiap orang. Nah, kalau sudah punya minat, Angela Duckworth mengatakan jangan berhenti, harus masuk kepada yang kedua, namanya adalah latihan. Latihan, latihan, latihan. Itu paling penting. Dan yang ketiga, latihan pun tidak cukup. Mesti jelas ada tujuannya. Tujuan yang dia maksudkan adalah beyond money. Lebih daripada sekedar mendapatkan uang, tetapi bagaimana bisa berguna, bermanfaat, menjadi berkah bagi Indonesia, bagi dunia. Dan yang terakhir adalah harapan. Beliau mengatakan seseorang yang punya minat, ya, mengerjakan sesuatu dengan sesuai minatnya, lalu latihan sungguh-sungguh, kemudian tujuannya adalah berguna untuk dunia dan Indonesia, maka orang ini akan terus menjaga harapan. Jadi akan menjaga asa, bahkan di tengah-tengah kondisi yang terpuruk sekalipun, dia bisa lelah, dia bisa istirahat, tetapi dia pasti akan segera bangkit kembali. Demikian Mas Daril. Oke, baik. Ini akan jadi sebuah pertanyaan besar lagi kalau kita kembangkan lebih jauh ya. Ternyata ada loh cara menemukan bakat-bakat yang khusus. Nah, nanti Pak Ella di sesi terakhir kita bahas lebih detail ya. Tanggung waktunya kita mau break sebentar. Nanti bagi Anda semua yang sudah memberikan pertanyaan kontribusi di WhatsApp dan juga di kanal YouTube, saya akan coba bacakan, terutama bagi Anda yang sudah masuk di WhatsApp, ada beberapa pertanyaan dan juga komentar yang bagus sekali untuk kita singgung di sesi yang terakhir nanti. Semua Pak Ella kita break sebentar ya. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Ella Luhu, dan kita masih membahas tentang buku beliau berjudul An Invitation to TML.
Nah, bagi Anda Smarters yang belum mendapatkan buku ini, silakan bisa coba pesan online ya, karena selama PPKM darurat ini mungkin ada beberapa gerai toko buku yang tutup, tapi bisa cari tahu informasinya atau hubungi ke 0813 983 98127 untuk mendapatkan buku ini sendiri. Nah, sementara itu, Pak Eloy, saya izin ke WhatsApp terlebih dahulu, Pak Eloy ya. Silakan Mas Daryl. Oke, ini udah ada beberapa yang saya coba pilihkan yang relevan dengan tema kita. Oh, ini dari Pak Mas Adi di Sleman, Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Adi. Semoga sehat selalu. Pak Eloy, kapan nih ke Jogja lagi? Dulu saya ikut seminarnya waktu dengan Smart FM Jogja. Nah, Pak Eloy, kalau dari yang dijelaskan barusan tentang minat, latihan, kemudian tujuan, 3 hal ini merupakan urutan atau bisa dilakukan bersama? Atau sebetulnya ada yang perlu jadi prioritas terlebih dahulu? Terima kasih. Thank you Pak Adi. Kalau menurut Angela Duckworth tadi, ini adalah urutan menurut teorinya dia, dan saya juga setuju itu. Jadi temukan dulu minatnya apa, kemudian berlatihlah, harus ada ketekunan kan, di sana disebut sebagai purposeful practice. Jadi latihan itu harus betul-betul disengaja, dan salah satu caranya adalah ada feedback. Nah, itulah sebab kenapa sistem coaching Mas Daryl itu menjadi sangat penting. Ya, kalau kita melihatlah ya atlet-atlet yang hebat, ya, termasuk juga aktor-aktor yang hebat atau orang-orang yang hebat dalam dunia politik atau bisnis, itu mereka punya mentor, mereka punya coach, atau minimal mereka punya komunitas di mana mereka mendapatkan feedback di sana. Karena tanpa feedback kita akan merasa gue udah baik-baik aja. Tetapi ingat ya, apapun yang tidak diukur tidak mungkin tereksekusi atau terimplementasi dengan baik. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengukur kinerja kita? Sebagai seorang pembicara misalnya, sebagai seorang trainer, consultant. Nah, karena itu ini urutan memang. Pak Adi, ada minat, interest, ada practice, latihan. Di dalam latihannya, beliau menambahkan yang namanya feedback. Harus ada feedback. Dan kemudian harus didukung oleh tujuan, bukan hanya sekedar aku bisa hebat, dapat mobil, dapat rumah, terkenal, bukan. Dari penelitiannya, orang-orang yang akhirnya berhasil dalam jangka panjang adalah orang-orang yang sudah ketemu tujuan besarnya. Nah, kalau beliau di sini taruh di nomor 3, justru kalau di dalam TML, saya taruh di nomor pertama. Jadi tujuan itu yang mesti ditemukan. Artinya apa? Memberi manfaat bagi banyak orang. Lalu kemudian dia mengatakan, kalau 3 sudah ditemukan, minat, latihan, dan tujuan, kemungkinan besar orang ini tidak akan pernah kehilangan harapan, bahkan di tengah-tengah kondisi yang paling mengerikan sekalipun. Itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat kira-kira siapa rekomendasi untuk berbicara tentang passion ini, ya tergantung bagaimana kita sendiri ya Pak Eloy ya. Apakah memposisikan hal tersebut di urutan pertama, kedua, atau ketiga, dan sebagainya. Oke, baik Pak Eloy. Yang jadi pertanyaan besar mungkin, kalau kita udah bahas banyak nih dari perspektifnya para ekspertis di bidangnya, seperti Dr. Angela Duckworth dan lain segala macamnya. Mungkin yang menjadi utama pertanyaan adalah, gimana sih cara menemukan bakat khusus? Karena ini kan masih pro dan kontra juga gitu, pertimbangannya banyak. Nah, dari perspektif TML sendiri, apa step atau mengenali lebih dulu hal apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan bakat khusus? Silakan Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Saya akan sampaikan beberapa hal ya. Di bab yang sebelumnya itu juga sudah saya berikan formula yang disebut sebagai story atau diterjemahkan menjadi kisah. Jadi silakan di bab 11 nanti itu bisa dikerjakan untuk mengerti, mengenal diri dan bakat-bakatnya. Namun begini Mas Daryl, sebenarnya ya semua tools yang ada dan langkah-langkah yang akan saya sharingkan ini yang dibutuhkan adalah waktu dan ya niat untuk mengatakan gue pengen tahu nih apa sih yang menjadi kekuatanku, atau kemampuan-kemampuan khususku. Karena banyak orang yang tidak memberikan waktu itu untuk dirinya sendiri, Mas Daryl. Nah, ini yang ironis. Kita sibuk mempelajari produk, mempelajari mengenai ilmu
marketing misalnya, tetapi kita tuh tidak cukup waktu untuk mengenal diri, termasuk bakat-bakat ini. Dan itu justru yang saya mau urge, saya mau ayo kenali dirimu. Nah, cara yang pertama adalah blocking time, mesti ada waktu untuk Anda sendiri gitu loh. Untuk mengenal diri ini. Caranya adalah ingat waktu Anda masih anak-anak atau remaja, mungkin Anda merasa senang olahraga waktu itu, atau bermain musik, menuliskah, menari, melukis, atau mungkin berbicara di depan umum. Nah, ingat masa-masa itu, karena waktu dan tantangan-tantangan hidup bisa membuat kita berbelok, Mas Daryl. Berbelok dari kekuatan-kekuatan dan minat-minat masa kecil tersebut. Kenapa? Ya karena kita punya namanya itu yang penting bisa hidup, gitu loh. Yang penting bisa bertahan dulu dah. Tetapi kalau kita tidak hati-hati ketika kita berbelok, itu keterusan belokannya, Mas Daniel. Dan akhirnya kita masuk di dalam zona nyaman dan kita mulai mengatakan, ya sudahlah, bersyukur saja. Ini juga lumayan toh. Nah, kita masih berhenti di beberapa tempat berhenti dan mengatakan, no, saya mesti mencari tahu sebenarnya hasrat, gairah, dan minat saya itu apa. Nah, yang kedua, cari yang Anda kerjakan itu Anda pelajarin dengan cepat. Jadi kemampuan belajar dengan cepat. Ada orang-orang yang sangat cepat belajar olahraga yang baru, sementara orang lain lebih cepat mengikuti gerakan tarian baru, atau memasak, atau angka-angka, atau berbicara, atau menulis. Cari. Yang ketiga adalah kepuasan batin. Ketika Anda mengerjakan suatu kegiatan tertentu, Anda merasakan ada suatu kepuasan bahwa Anda mendapatkan uang. Ya, tapi Anda bahkan mau mengerjakan pekerjaan itu tanpa uang pun sekali-sekali Anda mau loh, karena di situ ada kepuasan batin. Nah, kemudian yang keempat adalah kemenangan kecil di masa lalu. Sewaktu masih kuliah di Melbourne, Mas Daryl, saya beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan umum, ya. Dan setelah berbicara, tidak jarang tuh ada pujian dari teman-teman yang mengatakan, you are good man, thank you man. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu berarti sudah menjadi bakat dan akhirnya menjadi passion. Dan yang terakhir adalah bertanya. Saya taruh di terakhir bertanya, bukan karena tidak penting, justru sangat penting. Tetapi bagi beberapa orang di luar sana, mereka lebih masuk akal gitu ketika dimulai dengan tadi itu, ya. Yang pertama adalah apa yang menjadi hasratnya, kemampuan belajarnya, kepuasannya, kemenangan kecilnya, tetapi yang terakhir adalah tanya kepada Sang Pencipta Anda. Apapun iman, keyakinan Anda, karena Dia yang paling tahu. Caranya bagaimana? Ya berdoa, ya sesuai dengan agama, iman masing-masing. Anda itu, manusia itu kan ada spiritnya, ada ruhnya. Allah, Tuhan itu adalah ruh. Maka ketika sungguh-sungguh kita mencari tahu, Tuhan menjanjikan kok, kalau kita sungguh-sungguh mencari tahu apa yang menjadi passion, apa yang menjadi potential, apa yang menjadi purpose kita, maka Tuhan akan memberitahukannya. Apakah itu dengan suara menggelegar? Tidak. Itu biasanya justru dengan buku yang kita baca, dan tentu saja dengan kitab suci, pembicaraan kita dengan orang-orang di sekitar, itu nanti kalau kita peka, kita akan mulai menemukan bahwa Tuhan sedang membimbing kita pada potensi dan tujuan kita masing-masing. Demikian Mas Daryl. Oke, baik Pak Eloy. Ini masih ada waktu tersisa 5 menit, karena saya yakin konklusinya akan cukup panjang sekali. Karena saya coba mewakili pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, ada juga yang menanyakan bagaimana kita bisa mengenali orang yang bekerja tanpa bakat, tanpa minat, tanpa kecintaan, tapi terpaksa harus menjalani aktivitas itu. Singkat saja Pak Eloy, bagaimana menyikapi hal ini? Yes, Mas Daryl, justru itulah yang menjadi motivasi utama saya juga. Kenapa saya kemudian membangun konsep Theocentric Motivation and Leadership. Gallup itu melakukan penelitian. Salah satunya adalah Global Employee Engagement. Jadi bertanya tentang orang-orang karyawan-karyawati yang engage. Engage itu bisa berbicara tentang senang bekerja di tempat kerjanya, sehingga dia bisa loyal di sana. Tetapi dari penelitian itu mengatakan hanya 13%
sampai 15% karyawan-karyawati di berbagai belahan dunia yang diteliti oleh Gallup yang bekerja setiap pagi dengan penuh passion dan akhirnya bisa engage di tempat kerjanya. Bahwa engagement itu ada banyak faktor, yes, tetapi saya mengatakan sayang banget ya, ada orang yang bekerja, apalagi sekarang work from home ya Mas Daryl, nggak ada orang yang ngeliatin lu, nggak ada CCTV lu. Kalau kita akhirnya selama ini bekerja sekedar dapat uang, hanya bekerja kalau ada orang yang melihat. Dan itu kalau kita lihat juga ya teman-teman yang pakai masker misalnya. Saya ini kemarin pernah sempat berkunjung di tempat lah, di sebuah restoran lah Mas Daryl. Jadi memang dari awal saya nggak langsung datang, saya perhatikan dari luar gitu. Dari mobil saya lihat. Nah ternyata orang-orang ini tidak pakai masker Mas Daryl. Mereka bisa mempersiapkan makan, kemungkinan besar itu take away, itu di order, dibawa oleh GoFood, tapi mereka tidak pakai masker. Tapi waktu saya sengaja nih, waktu saya datang semua pakai masker. Ini kan kita harus beradil lah Mas Daryl, dari mentalitas seperti ini gitu loh, bahwa gua hanya mau melakukan yang terbaik kalau ada orang yang melihat. Kapan majunya bangsa ini tuh loh? Kapan kita ini bisa menjadi negara yang baik? Nah, itulah sebab ini harus dimulai daripada purpose berarti. Bahwa tidak ada yang melihat pun, Allah itu lihat loh. Nggak ada yang melihat pun, Tuhan itu melihat loh. Termasuk pakai masker dimanapun Anda berada itu kan. Yang kedua di dalam bekerja, work from home. Nggak ada CCTV, nggak ada lagi atas yang melototin. Do the best you can. Dengan apa? Dengan tadi itu ada purpose, ya, temukan potensinya, dan gairah. Sebagai penutup ya Mas Daryl, saya mau mengatakan begini. Gairah itu jangan menunggu dah. Ya udah, gue lagi nggak gairah nih. Kalau begitu, ya udah tunggu aja. Kayaknya memang ini bukan pekerjaan yang sesuai dengan minat saya kali. No, nggak begitu caranya. Gini loh, dimanapun Anda berada saat ini, ada kisah, ada cerita sampai Anda berada di sini. Dan harus selalu berpikir, saya nggak tahu loh kapan saya akan dipanggil pulang oleh Sang Pencipta. Tetapi mau besok, mau 1000 tahun lagi, doesn't matter. Yang paling penting adalah di mana aku berada saat ini. Apapun yang aku kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya toh. Sampai kalau Tuhan panggil aku pulang, Tuhan menemukanku sedang melakukan yang terbaik sambil jalan. Nanti akhirnya mulai terbuka tuh minat-minat yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru, dan dengan demikian Mas Daryl, di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, jangan hanya menangisi keadaan, jangan hanya menyesali, menggerutu, no, tapi dimanapun Anda berada, mari pastikan, berikan yang terbaik dari dirimu. Dengan cara apa? Work with passion, berkaryalah dengan penuh gairah, walaupun itu dikerjakan dari rumah. Itu Mas Daryl. Wow, terima kasih Pak Eloy. Waktu kita singkat, tapi ini sangat padat sekali pemaparannya, sehingga kita bisa mengenali bagaimanakah diri kita beraktivitas, apakah ada passionnya atau tidak ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Eloy dengan tema dan pembahasan yang berbeda, masih dari buku An Invitation to TML. Dan terima kasih untuk Anda semua listeners yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak sempat terbahas karena terbatasnya waktu. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the solution. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai